Siap diberkati firman Tuhan hari ini? Kita akan memulai satu seri khotbah baru bulan ini, yaitu Let the Fire Fall. Biarkan apinya turun. Dan doa saya sementara Anda mendengarkan firman Tuhan ini, dari manapun saudara, baik di sini secara onsite maupun Anda secara online, satu doa saya. Api Roh Kudus membakar roh saudara. Amin. Itu yang perlu kita alami. Yaitu api Roh Kudus menyala di dalam hidup kita. Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi ternyata yang Tuhan mau adalah roh kita menyala-nyala. Yang Tuhan mau saat ini juga untuk kita semua yang ada di tempat ini, spirit kita berapi-api. Oke. Sementara Anda beribadah, Tuhan tidak mau kita beribadah dengan roh yang suam. Tapi doa saya, ibadah saudara di dalam spiritmu ada roh yang berkobar-kobar. Haleluya. Sementara sudah memuji menyembah Tuhan, jangan memuji menyembah Tuhan dengan hati yang berat. Tapi hari ini saya ajak saudara, nyalakan api itu. Minta sama Tuhan, let the fire fall. Tuhan, biarkan apimu turun. Membakar rohku kembali. Menyala kembali di dalam hatiku. Ini kerinduan Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Kenapa? Karena banyak orang Kristen sekarang ini apinya sedang padam. Rasanya suam banget. Gak usah di dalam kehidupan rohani. Dalam kehidupan pribadi berapa banyak orang yang sekarang ini loyo sekali. Jenuh sekali. Dengan ritme hidup di masa pandemi seperti sekarang ini rasanya melelahkan sekali. Rasanya banyak orang gak enjoy dengan masa yang seperti sekarang ini. Banyak pengusaha juga sudah sampai mau bekerja aja capek sendiri. Rasanya sudah kayak give up aja. Kenapa? Karena situasi serba tidak menentu. Kapan pandemi mau berakhir, mau memulai lagi, butuh modal. Nanti kalau dimulai lagi, terus ditutup lagi. Rasanya banyak orang mau berkarya saja sudah males. Rasanya bosan sekali. Banyak orang yang bosan sekali, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kemana-mana. Banyak orang yang suam. Berapa banyak anak-anak Tuhan juga suam di dalam kehidupan doa pribadinya. Suam di dalam hubungan pribadinya sama Tuhan rasanya kayak gak ada greget lagi. Rasanya kayak kehilangan api itu. Kehilangan semangat itu. Karena itu saya mau sampaikan pesan Tuhan buat kita semua yang ada di tempat ini. Ignite the fire again. Nyalakan kembali apinya. Dan doa saya saat ini juga. Bola api yang dari surga dinyatakan dalam hidup saudara. Dan roh saudara dikobarkan kembali. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi kerinduan Tuhan, roh kita menyala. Dan saya ajak saudara semua ngomong di dalam hati saudara sama Roh Kudus saat ini. Roh Kudus, nyalakan api itu lagi. Let the fire fall. Biarkan apimu itu menyala. Ignite the fire again. Nyalakan kembali api itu. Kenapa Tuhan mau kita punya api yang menyala? Because fire is power. Karena di dalam api ada power yang besar. Ada kuasa yang besar. Dan melewati masa seperti sekarang ini, kita butuh the fire of the Holy Spirit. Kita butuh api Roh Kudus. Kita butuh the power of the Holy Spirit. Kita butuh kuasa Roh Kudus. Kalau Anda pelajari di dalam sejarah manusia, saudara akan menemukan bahwa yang namanya api itu sangat bermanfaat untuk manusia. Ya, saya ajak saudara untuk belajar sekilas tentang 4 manfaat api. Nomor 1, api membuat manusia bisa bertahan hidup. Di masa lalu, manusia itu
ngalami banyak hal ya, belum semaju seperti sekarang. Manusia ngalami yang namanya serangan binatang. Manusia ngalami yang namanya musim dingin yang ekstrim. Dan itu adalah situasi yang tidak mudah. Yang seharusnya manusia nggak bisa survive. Tapi karena ada api, manusia bisa survive. Jadi api itu membuat kita yang harusnya sudah nggak berdaya. Nggak mampu. Tapi karena ada api, kita dimampukan kembali. Harusnya roboh dan rebah. Tapi kalau ada api di dalam roh kita, kita akan bisa bertahan. Kita akan tetap kokoh berdiri. Kita akan dimampukan untuk survive. Bahkan di dalam masa tantangan yang paling ekstrim seperti sekarang ini. Saya bacakan Amsal 24 ayat yang ke-10. Ditulis begini. Jika engkau tawar hati. Yang namanya tawar hati itu berarti apinya menyala apa padam? Padam. Jadi kalau sampai saudara apinya padam, lanjutkan. Pada masa kesesakan. Seperti sekarang ini disebut masa kesesakan. 1,5 tahun manusia sudah melalui masa pandemi ini. Dan bukan cuma pandeminya saja, tapi dampak yang lainnya, resesinya, kehilangan pekerjaannya, stresnya, goncangan dalam pernikahannya, dan macam-macam yang lain. Ini yang disebut masa kesesakan. Dan Alkitab ngomong, jikalau engkau tawar hati, kehilangan api, ketika engkau masih ada dalam masa kesesakan, Alkitab ngomong, kecilah kekuatanmu. Jadi kalau Anda biarkan apimu padam di masa kesesakan, kekuatanmu kecil. Yang namanya kekuatan kecil, kalau kita fight, kita berjuang dengan kekuatan kecil, cukup enggak? Enggak cukup. Makanya orang kalau kehilangan api pada masa kesesakan, pasti enggak bisa survive. Enggak bisa bertahan, pasti habis. Pasti roboh. Demikian pula sebaliknya, kalau di masa kesesakan, kita punya api, kita jaga api, dan api itu tetap menyala. Kekuatan kita akan besar, dan ketika kekuatan kita besar, walaupun susah, walaupun berat, walaupun tantangannya ekstrim, tapi kita bisa survive. Kita tetap akan bertahan, kita tetap akan kuat berdiri. 1.000 boleh rebah di sisi kiri kita, 10.000 selaksa rebah di sisi kanan kita. Tapi saudara semua yang ada di tempat ini, Anda yang mengikuti ibadah ini, ada kekuatan dari Roh Kudus yang memampukan kita tetap kokoh berdiri, tetap bertahan, tetap teguh di masa sukar. Karena itu nyalakan apimu. Minta sama Tuhan, Holy Spirit, let the fire fall. Roh Kudus biar api itu menyala kembali. Karena kalau apimu nggak menyala, engkau nggak bisa tahan melalui masa kesesakan ini. Kalau apimu nggak menyala, pekerjaanmu nggak kuat, nggak lanjut. Masa depanmu lenyap. Kalau apimu nggak menyala, pernikahanmu bisa kandas, keluargamu bisa remuk, hancur di masa kesesakan. Karena masa kesesakan itu dampaknya bisa kemana-mana. Kalau api saudara sudah lenyap, pelayanan saudara, kehidupan rohani sudah ikut roboh, semuanya ikut roboh. Tapi kalau hari ini engkau buka hatimu dan izinkan Roh Kudus menjamah hati saudara, tidak ada yang roboh di tempat ini. Oh, saya nubuatkan, tidak ada yang roboh dan rebah, tapi ada kuasa yang daripada Tuhan yang akan memampukan saudara tetap kuat, tetap teguh berdiri. Apapun boleh terjadi, kita bisa survive. Karena ada fire, ada api. Itu yang pertama. Yang kedua, api membuat manusia jadi penguasa. Coba Anda renungkan, bandingkan antara manusia sama hewan. Seringkali hewan itu justru lebih dari manusia. Coba dibandingkan dengan gajah. Besar mana kita sama gajah? Besar gajah. Tapi yang lebih berkuasa mana? Gajah yang menguasai kita, manusia, atau manusia yang menguasai gajah? Manusia yang menang. Lebih kuat mana? Lebih cepat mana? Lebih tangguh mana? Kita sama singa. Singa. Tapi siapa yang lebih berkuasa?
kita. Burung bisa terbang, kita nggak bisa. Tapi yang berkuasa siapa? Yang dikuasai siapa? Manusia yang lebih berkuasa. Saya percaya salah satu penyebabnya karena manusia punya api. Saya mau ngomong begini sama saudara, dalam hidup kita kadang-kadang ada momen di mana rasanya kita menghadapi masalah segajah. Tantangan yang kuatnya seperti singa. Atau mungkin persoalan-persoalan yang rasanya sudah jauh melampaui pikiran bayang kita di atas sana. Kayaknya kita nggak sanggup lagi. Itu sudah head over heels, rasanya sudah kita bahkan nggak bisa mikir lagi. Tapi saudara yang sedang ngerasain seperti itu saat ini, ignite the fire. Nyalakan kembali api itu. Minta sama Roh Kudus, let the fire fall. Minta Tuhan, bakar aku. Biarkan apimu menyala di dalam rohku. Karena kalau saudara punya api, walaupun yang engkau hadapi lebih banyak, lebih besar, lebih kuat. Tapi api Roh Kudus akan membuat saudara berkemenangan. Api Roh Kudus yang akan membuat kita berkuasa. Katakan amin, amin, amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Melalui masa pandemi ini, Anda nggak kalah. Anda nggak kalah. Tolong dengarkan sekali lagi. Anda nggak kalah sama pandemi ini. Kita semua di tempat ini adalah pemenang. Bahkan kita lebih dari pemenang. Karena ada api. Jadi minta api itu menyala. Dan biarkan sementara firman ini. Sudah ngerti firman itu kayak api. Kalau Anda buka hati saudara waktu mendengar firman ini, saya tahu saat ini juga roh saudara dikobarkan kembali. Api itu dinyalakan kembali. Yang ketiga, api bisa membawa perubahan. Kenapa saya ngomong begitu? Coba tanya sama ibu-ibu yang suka masak dan hari-hari ini di masa pandemi, semua orang pada masak. Ya. Tanpa api tidak ada perubahan. Kalau Anda masak tanpa api, yang mentah tetap mentah. Yang nggak enak tetap nggak enak. Sebaliknya kalau ada api, yang mentah jadi matang. Yang nggak enak jadi enak. Ready untuk dinikmati. Karena ada api, ya jagung bisa jadi popcorn. Oke. Kuncinya adalah ada api. Jadi api membawa perubahan. Banyak orang kalau nggak punya api dalam hidupnya, nggak ada perubahan. Kalah tetap kalah. Gagal tetap gagal. Di bawah tetap di bawah. Stagnan tetap stagnan. Coba Anda perhatikan, orang-orang yang mengubah nasib hidupnya, orang-orang yang bisa mengubah keadaannya adalah orang-orang yang di saat gagal, kalah, terpuruk di bawah, tapi dia punya api. Dia tidak mengizinkan kekalahan dan kegagalan menghentikan dia. Dia punya api. Dan karena dia punya api, maka kegagalannya dirubah jadi keberhasilan. Kekalahannya bisa dirubah menjadi kemenangan. Nggak nunggu situasi untuk berubah dulu. Tetapi dengan api itu dia mengubah situasi. Saya berdoa Anda nggak pasrah. Masa pandemi ini selesai dulu baru nanti keadaan membaik. No. Mau masa pandemi cepat selesai, lama selesai. Tapi karena ada api Roh Kudus di dalam roh saudara. Karena ada api Roh Kudus menyala-nyala dalam hati saudara. Maka saya deklarasikan bahkan sebelum pandemi ini selesai, Anda akan mengalami perubahan yang radikal. Semua kegagalan dirubah jadi keberhasilan. Sakit penyakit dirubah jadi kesembuhan dan terobosan. Dan kuasa Tuhan yang dahsyat dimanifestasikan dalam hidup saudara. Kuncinya apa? Api. Jadi Anda nggak boleh melalui semua masa ini tanpa api. Ayo hari ini minta sama Tuhan, Tuhan bakar hatiku Tuhan. Aku nggak mau kayak gini terus. Melalui masa ini nggak boleh kayak gini terus. Aku butuh api itu. Roh Kudus, I need your fire. I want your fire. Maka perubahan akan mulai terjadi dalam hidup saudara. Pemulihan akan terjadi dalam pernikahan saudara. Haleluya. Dengan apa? Api.
Api Roh Kudus. Yang keempat, api bisa membawa terobosan besar. Dalam sejarah kalau Anda pelajari, Anda akan menemukan karena ada api, maka ada penemuan-penemuan yang luar biasa yang membuat manusia bisa mengalami kemajuan, masuk di dalam era industri, dan kemudian mengalami kemajuan yang besar sekali. Coba Anda pelajari sejarah manusia. Ya, sempat ditemukan yang namanya kereta api, kapal api, senjata api. Dan semua penemuan itu yang berhubungan dengan api, itu membawa kita masuk di era industri. Dan kemudian ketika manusia masuk di era industri, tiba-tiba banyak hal yang dulunya dalam sejarah ribuan tahun sebelumnya belum pernah bisa dilakukan. Tapi karena ada api, yang tadinya tidak bisa, sekarang bisa. Yang tadinya produksinya cuma sedikit terus. Begitu masuk di era industri, produksinya masif. Yang tadinya kemajuannya pelan terus. Tapi kemudian tiba-tiba ada lompatan besar. Saya mau ngomong sama saudara, kalau ada api Roh Kudus di dalam hidup saudara, Anda get ready, Anda siap-siap. Karena saya berdoa, terserah pandemi masih jalan atau cepat selesainya. Tapi akan terjadi lompatan besar, terobosan besar, ekspansi besar terjadi di dalam hidup saudara. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Kuncinya apa? Api. Boleh nggak lihat ke depan sini semuanya? Kuncinya apa? Api. Anda lihat di masa pandemi ini orang yang mengalami terobosan besar. Bukan orang yang ketika pandemi ini datang terus lemes. Terus putus asa. Orang yang kayak gitu nggak bisa mengalami terobosan besar. Orang-orang yang mengalami terobosan besar adalah yang di masa pandemi dia bisa menjaga bahkan memperbesar apinya. Coba Anda lihat gereja-gereja di seluruh dunia. Sekarang ini lagi suam sekali. Lemes sekali, berat sekali. Kadang-kadang ada banyak pendeta yang bukan dalam kondisi yang baik lagi. Sampai dalam kondisi yang sudah pasrah. Gak tahu lagi mau ngapain dalam kondisi seperti sekarang ini. Tapi di sisi yang lain saya belajar dari pendeta-pendeta seperti David Oyedepo. Pastor David Oyedepo, ketika pandemi datang melanda negaranya, kotanya, di saat semua orang tercekam ketakutan, di saat semua orang sudah panik dan gak berani bergerak, gak berani berkutik. Satu orang ini saudaraku, saya melihat sendiri, karena saya belajar 1,5 tahun ini, adalah orang yang bisa menjaga apinya. Orang yang bahkan memperbesar apinya. Dan karena apinya besar, walaupun tantangan berat, tapi dia lawan tantangan yang berat dengan api yang lebih besar. Sudah tahu nggak, di masa pandemi, tahun 2020 kemarin, ketika semua tutup, semua gereja mengalami pengurangan, tutup, ambles semuanya, tapi gereja mereka dalam 1 tahun buka lebih dari 10.000 cabang baru. Coba Anda renungi. Di saat semua orang, semua organisasi perusahaan pada PHK, pengurangan, tetapi mereka maju tak gentar. On fire, terus menyala-nyala. Itu buka 10.000 gereja baru itu. Setiap gereja itu minimal 1 pendeta full time. Berarti 2020 kemarin mereka minimal merekrut lebih dari 10.000 pendeta full time. Coba Anda renungkan itu. Gimana dengan 2021 ini? 2021 ini, gereja-gereja yang mereka buka di 2020, mereka bangun gedungnya di 2021 ini. Dalam tahun seperti ini, di masa ketika semua lagi tunggang-langgang kayak gini, kacau balau, mereka membangun ribuan gedung gereja baru. Terus kemudian kemarin saya dengar khotbahnya lagi, dia bersaksi lagi, dari bulan Januari sampai bulan Agustus, mereka buka 15.000 kelompok sel baru. Di masa pandemi, kalau apimu menyala, maka pandemi tidak akan menghentikan saudara. Pandemi tidak akan membuat saudara
terkoyak dan jatuh. Tapi pandemi hanya akan memperbesar kuasa Roh Kudus yang bermanifestasi dalam hidup saudara. Itu sebabnya ketika saya belajar, saya nangkap sesuatu. Tadinya saya sempat tercekam juga dengan situasi yang ada. Tapi nggak boleh lama-lama. Segera sadar dan bangkit. Saya nggak mau ikut-ikutan suam dengan yang lainnya. No. Saya ngerti di masa pandemi ini akan banyak yang rebah. Tapi akan ada yang melejit naik. Anda termasuk yang melejit. Anda termasuk yang mengalami lompatan. Anda termasuk yang mengalami lompatan besar. Terobosan besar. Amin. Jaga api saudara. Makanya di masa pandemi seperti ini. Apa yang kita bisa lakukan? Lakukan. Saya nggak mau seperti yang lainnya ikut-ikutan jadi pendeta yang lemes. No. Di masa seperti ini saya perbesar api saya. Di masa seperti ini ketika, bukan Rabu kemarin ya, Rabu sebelumnya lagi. Kita dapat konfirmasi kita bisa buka ibadah onsite. Nggak pakai mikir, nunggu, lihat situasi kondisi dulu naik apa turun. Kasus coronanya. No. Rabu saya dapat konfirmasi kita bisa diperbolehkan buka ibadah onsite. Langsung kita ambil keputusan, kita buka ibadah onsite kembali. Coba saya renungkan, di masa di mana semuanya kayaknya paling tidak kondusif. Tapi di masa ini semua proyek pembangunan gereja kita di semua kota jalan full speed, full power. Dan Tuhan kita, Tuhan yang setia. Ketika engkau tidak mengizinkan apimu padam di tengah masa kesesakan. Tapi apimu tetap menyala dan berkobar. Tuhan akan bekerja. Tuhan akan berperang bagi saudara. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan kepada saudara. Karena itu buat saudara-saudara yang selama berapa waktu sempat lemes, jenuh, terus nggak ngapa-ngapain, semua berat-berat. No! Mulai hari ini saya tantang saudara, ignite the fire again. Nyalakan kembali apimu. Nyalakan api itu. Itu yang dilakukan Elia. Ketika bangsa itu lagi terpuruk, Elia doa sama Tuhan, let the fire fall. Mereka 3,5 tahun, nggak turun hujan. Jadi mereka masuk masa kekeringan 3,5 tahun. Dalam kondisi seperti itu yang mereka butuhkan apa sih? Hujan. Yang mereka butuhkan air. Karena 3,5 tahun kering. Herannya yang dilakukan Elia, dia tidak berdoa minta air turun, minta hujan turun. Tapi yang Elia minta, let the fire fall. Biarkan api itu turun. Saya mau ngomong begini sama saudara. Mungkin yang engkau butuhkan sekarang adalah kesembuhan. Mungkin yang engkau butuhkan sekarang adalah mujizat keuangan. Mungkin yang engkau butuhkan sekarang adalah pemulihan dalam pernikahan. Tapi saya mau ngomong sama saudara, jangan doa itu dulu. Elia ngajarin kita satu hal yang penting sekali. Itu nanti dulu. Yang pertama, satu hal yang Anda minta dari Tuhan lebih dari yang lainnya. Hari ini doa dan berseru sama Tuhan. Let the fire fall. Biar apimu Tuhan turun. Menyala kembali dalam rohku. Itu yang dilakukan Elia. Dan mari kita lihat apa jawaban Tuhan. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-38. Lalu turunlah api Tuhan. Wow, sampai di situ aja ya. Lalu turunlah api Tuhan. Dan semua persembahan dibakar semuanya. Saya berdoa sama seperti pada waktu itu api Tuhan turun atas mereka. Saat ini juga dalam nama Tuhan Yesus, api itu turun atas saudara. Api itu turun atas saudara. Semua di tempat ini, api itu turun atas saudara. Api Roh Kudus menyala di dalam roh saudara. Dan Alkitab mencatat begitu api itu turun, tiba-tiba bangsa Israel mengalami revival. Dan mereka berseru, Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah. Padahal tadinya mereka sudah berbalik dari Tuhan. Sudah ninggalin Tuhan. Mereka nyembah sama Baal-Baal.
Makanya kan itu tanding antara Elia sama 450 Nabi Baal. Tapi ketika mereka melihat the fire fall, api itu turun, tiba-tiba terjadi pertobatan sebangsa. Tiba-tiba terjadi revival besar. Dan mereka berkata, Tuhan, dialah Allah, bukan Baal. Tuhan, dialah Allah. Saya mau ngomong sama saudara, banyak orang Kristen yang hari-hari ini imannya luntur. Benar masih ngaku Yesus Tuhannya. Tapi sebagian banyak yang ngomong, ya percaya sih percaya Yesus. Tapi kan kondisinya kayak gini. No, kondisi kayak gini, kayak gitu, kayak apapun. Tuhan, dialah Allah. Yesus, dialah Raja. Saya berdoa mulai hari ini terjadi revival dalam hati saudara, dalam kehidupan pribadi saudara. Terjadi revival dalam hubungan pribadimu sama Tuhan. Terjadi revival dalam imanmu, terjadi revival dalam pondok dakwah, terjadi revival. Itu yang Tuhan mau terjadi terlebih dahulu. Revival. Api itu menyala. Kenapa? Karena kalau api itu menyala, maka pintu akan terbuka. Dan kemudian sesuatu akan terjadi. Saya lanjutkan ayat yang kita baca tadi. Sekarang 2 ayat berikutnya. Ayat 41. Kemudian berkata Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah. Sebab bunyi dera hujan sudah kedengaran. Jadi setelah api itu turun, terjadi revival seperti yang Tuhan mau. Baru berikutnya hujan turun. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka rindukan, apa yang mereka doakan, hujan turun. Tolong dengarkan saya saudaraku. Kalau api itu menyala kembali dalam hidupmu, maka api itu akan membuka pintu untuk mujizat-mujizat berikutnya terjadi. Kesembuhan terjadi. Pemulihan keluarga terjadi. Mujizat keuangan terjadi. Hujan jawaban doa tercurah dalam hidup saudara. Kita kasih tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Jadi kuncinya api. Kalau api itu turun, ramu menyala kembali, maka pintu terbuka. Hujan-hujan mujizat berikutnya akan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Siapa yang mau api Roh Kudus menyala dalam roh saudara? Siapa yang rindu api itu dikobarkan kembali dalam roh saudara? Pertanyaannya, how? Apa yang harus kita lakukan supaya api itu menyala kembali? Ada 2 saja yang saya mau bagikan hari ini. Kita baca dulu 1 Raja-Raja 18 ayat 30 sampai 35. Kita akan belajar apa yang dilakukan Elia supaya api itu turun. Nanti kalau sudah ngerti, kita juga bisa melakukan yang sama. Dan api juga akan turun di atas kita. Saya bacakan kata Elia kepada seluruh rakyat itu. Datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu. Menurut jumlah suku keturunan Yakub, kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Coba semuanya lihat ke depan sini. Jadi yang dilakukan Elia sebelum kejadian ini, dia ngomong sama rajanya. Kalau kamu mau api itu turun, suruh bangsa Israel kumpul ke Gunung Karmel. Tempat mereka bertanding sama Nabi Baal itu. Jadi bangsa Israel disuruh untuk datang. Kumpul. Setelah kumpul, dia ngomong gini, ayo datang mendekat. Benar apa tidak? Setelah dia ngomong, ayo datang mendekat, terus dia, apa yang dilakukan? Dia ambil 12 batu, terus disusun jadi 1. Coba Anda renungkan. Apa artinya? Apa meaningnya? Saya yakin ini bicara tentang kesatuan. Tolong dengarkan saudaraku. Kesatuan akan jadi magnet untuk menarik api itu turun.
Kalaupun ada api, tapi kalau nggak ada kesatuan, terpisah sendiri-sendiri, tercerai-berai, api yang kecil gampang padam. Tapi disatukan, apinya besar, yang tadinya padam akan menyala kembali. Jadi kesatuan adalah magnet. Kalau kita mau, api itu turun atas kita. Alasan kenapa di masa pandemi ini banyak anak Tuhan yang apinya padam, karena sendiri-sendiri. Karena tercerai-berai. Hari ini saya mau ngomong sama saudara, kita butuh membangun kembali kesatuan. Karena kesatuan itu yang menarik, api itu turun. Di zaman Elia begitu, di zaman Salomo juga. Di zaman Salomo mereka kumpul menahbiskan bait suci. Ketika mereka lakukan itu, api turun. Di zaman gereja mula-mula, ketika mereka kumpul tiap-tiap hari. Di loteng atas Yerusalem, Alkitab mencatat mereka bersatu sehati dalam doa. Sekali lagi dalam kesatuan, mereka membangun mezbah. Seperti Elia, bersatu membangun mezbah. Jemaat mula-mula juga, murid-murid Yesus juga bersatu membangun mezbah di loteng atas Yerusalem. Maka Roh Kudus turun. Dan Alkitab mencatat, di setiap kepala murid-murid Yesus ada api. Jadi kesatuan itu yang menentukan. Apinya nyala apa tidak. Kalau saudara di luar kesatuan, susah api itu menyala. Tapi kalau Anda rekatkan kesatuan, api itu menyala kembali. Yes. Karena itu saya ajak bangun kesatuan dalam keluarga saudara. Dalam kondisi, dalam masa susah, keluarga harus bersatu. Ayo suami istri yang sempat ribut terus. Anda harus ngerti, ribut tidak akan membuat Anda survive, bertahan melalui masa sukar. Tapi ketika suami istri bersatu, di mana ada kesatuan, berkat tercurah. Salah satu berkat yang akan dicurahkan, api Roh Kudus akan turun atas saudara. Karena itu bangun mezbah keluarga. Sebisa mungkin Anda sama anak-anak saudara. Anda sama orang-orang yang tinggal di rumah saudara. Bangun mezbah, keluarga bersatu. Keluarga harus bersatu. Melewati masa sukar. Kalau keluarga sendiri-sendiri nggak kuat. Tapi kalau saudara membangun kesatuan keluarga, membangun mezbah keluarga, saya mau ngomong, the fire of the Holy Spirit. Api Roh Kudus akan menyala kembali. Amin. Kelompok sel tolong dengarkan, KKS, anggota kelompok sel. Di masa seperti ini jangan sendiri-sendiri. Anak-anak sel nggak boleh dibiarkan untuk tercerai-berai. Karena semua yang tercerai-berai sendiri-sendiri, apinya padam. Karena itu Pak, semua kelompok sel, ayo bangun kembali kesatuan di dalam kelompok sel kita. Yang sempat tercerai-berai, ayo diajak kembali, direkatkan kembali, disuruh mendekat kembali. Bangun kesatuan dalam kelompok sel. Saya ajak saudara untuk ngerti prinsip ini. Makanya saya begitu kita bisa ibadah onsite, kita nggak nunggu. Karena kita tahu saat kumpul kayak gini, apinya menyala. Anda bisa ngerasain nggak? Apinya menyala, rohnya berkobar. Benar kita bisa berdoa sendiri di rumah, menyembah sendiri di rumah, memuji sendiri di rumah, tapi apinya beda. Semua yang sendiri akhirnya mengakui atau tidak, mesti padam. Tapi ketika bersama-sama, ada api. Ada api. Saat ini juga api menyala. Api Roh Kudus berkobar. Api Roh Kudus membakar roh saudara. Jadi bangun kesatuan. Saya juga ajak saudara besok Sabtu. Tanggal berapa besok Sabtu? 11 ya. Tanggal 11 di tempat ini, Solo Capital lantai 11. Kita akan merayakan ulang tahun gereja kita sekaligus KKR UC Unlimited Conference 2021 yang judulnya adalah Rekindle the Fire. Nyalakan kembali apinya. Anda jangan lewatkan besok Sabtu. Saya tahu ini momen api kita dinyalakan dan dikobarkan kembali. Ayo kumpul kembali, datang kembali. Saat kita datang kembali. Api itu menyala. Api itu menyala. Ayo saya ajak semuanya bersatu dalam doa puasa. Katakan amin saudaraku. Dalam doa puasa.
Bareng-bareng kita lagi doa puasa 10 hari. Dari 31 Agustus kemarin sampai nanti 9 September. Semuanya yang belum sempat ikut puasa kemarin, mulai besok Senin. Anda ikut doa puasa. Saat engkau doa puasa, Roh Kudus akan menyalakan kembali apimu. Bangun kesatuan. Kesatuan menarik api Roh Kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dilakukan oleh Elia, kita baca mulai ayat 33. Dari 1 Raja-Raja 18, ayat 33. Kita mulai. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Jadi ia mempersembahkan apa? Korban, benar? Lembu. Terus kemudian ayat 34, sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran, dan ke atas kayu api itu. Disuruh nyiram korban dagingnya tadi, disuruh nyiram pakai apa? Air. Kenapa? Coba Anda renungkan, pada waktu itu mereka tadi musim kemarau, nggak turun hujan berapa lama? 3,5 tahun. Berarti yang paling mereka perlukan adalah air. Sekarang disuruh 4 buyung, suruh guyur begitu aja. Masuk akal enggak nih? Ini enggak masuk akal banget. Rema yang disampaikan oleh Elia untuk dikerjakan bangsa Israel tidak masuk akal. Saat kehausan air, mereka disuruh guyur air. Padahal air yang paling precious, paling berharga di masa seperti itu. Lanjutkan lagi. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dipikir sekali, ya sudah korban, oke. Ya sudahlah buat Tuhan korban, oke. Gak cukup, nothing happen. Terus disuruh kedua kali lagi. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Wow. Bukan cuma sekali. Yang diperintahkan Nabi Elia untuk dilakukan bangsa Israel, mereka disuruh menaburkan yang paling berharga, yaitu air di musim kekeringan 3,5 tahun. Bukan cuma sekali, 2 kali. Bukan cuma 2 kali, 3 kali. Tapi begitu paritnya penuh, apinya turun. Wow, Anda harus ngerti prinsip itu. Ternyata korban itu menarik, api Tuhan turun. Anda harus ngerti, api itu tidak turun begitu saja. Api itu turun kalau ada korban yang penuh dikenan sama Tuhan. Saya tunjukkan ya beberapa ayat supaya kita bisa ngerti. Bukan cuma yang dialami oleh Elia. Tapi sekarang juga di zamannya Musa. Imamat 9 ayat 24 ditulis begini. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan. Lalu apa? Menghanguskan korban. Jadi api itu enggak keluar begitu saja without reason, tanpa alasan. Ada korban dulu, api itu turun. Saya lanjutkan sekarang, zaman Salomo, 2 Tawarik 7 ayat yang pertama. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api turun dari langit, memakan habis apa? Korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Doa saya kemuliaan Tuhan memenuhi tempat ini. Doa saya kemuliaan Tuhan memenuhi keluarga saudara. Doa saya kemuliaan Tuhan memenuhi tempat kerja saudara, bisnis saudara, keuangan saudara. Doa saya kemuliaan Tuhan nyata atas kita. Tapi kemuliaan itu nyata kalau apinya turun.
Dan api itu turun kalau ada korban yang dikenan oleh Tuhan. Makanya saya, saudaraku, selama seminggu ini, dalam doa pribadi, saya rasa Roh Kudus sedang bicara kuat sekali. Nabur lagi. Nabur lagi. Saya sedang mempersiapkan diri saya untuk nabur dalam jumlah yang besar lagi. Mungkin saudara dengar ini kayak bangsa Israel, dengar omongannya Elia waktu itu. Di masa krisis kayak gini kok disuruh nabur. Nabur benih profetik. Ini gak masuk akal. Sama seperti bangsa Israel. Tapi lihat, ketika mereka dengar dan korban mereka dikenan sama Tuhan. Then the fire fall. Maka api itu turun. Doa saya api itu turun. Api itu turun. Api itu turun. Api itu turun. Hari ini saya tantang saudara. Persembahkan hidupmu sebagai korban yang dikenan oleh Tuhan. Persembahkan waktu saudara. Persembahkan harta saudara. Persembahkan talenta saudara. Persembahkan tenaga saudara. Jadi korban yang dikenan Tuhan. Maka api itu turun atas saudara. Siapa yang mau api itu turun atas hidup saudara? Kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari nyanyikan lagu ini. Menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Menyukakanmu. Terbakar oleh api cintamu. Menyenangkanmu. Menyukakanmu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hati. Mari semuanya kita angkat dua tangan kita. Mari bersama-sama katakan menyenangkanku. Menyukakanmu. Terbakar oleh api cintamu. Menyenangkanmu. Menyukakanmu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Supaya api itu turun, yang pertama saya ajak kita persembahkan hidupmu sebagai korban yang dikenan Tuhan. Caranya gimana? Nomor satu, hidup kita harus jadi milik Yesus. Jadi buat saudara yang belum pernah undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, this is your time. Ini waktu buat saudara buka hatimu. Mari ngomong sama Tuhan, Tuhan mulai hari ini hidupku milik Engkau. Mulai hari ini aku mau hidup buat Yesus. Jadilah Tuhanku, jadi Juru Selamatku. Anda yang mau, kita angkat dua tangan. Ikuti doa ini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Mulai sekarang, hidupku milik Yesus. Dan aku mau hidup bagi Yesus. Jadi korban yang dikenan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku percaya. Aku sudah diselamatkan. Amin. Yang kedua, saya ajak semuanya bersama-sama, mari kita berseru seperti Elia berseru. Let the fire fall. Biarkan apimu Tuhan turun atasku. Siapa yang mau api itu turun atas saudara? Api Roh Kudus turun atas saudara. Mari angkat dua tangan, angkat dua tangan. Semuanya berdoa dan ikuti saya. Katakan ya Roh Kudus. Lebih keras katakan ya Roh Kudus. Let the fire fall. Biarkan apimu turun. Biarkan apimu turun.
Mari semuanya berdoa. Ora la pasya. Ora la pasya. Shera takapasya rata. Ora la pasya, la pasya. Let the fire fall. Yang apinya sempat padam, dinyalakan kembali, dikobarkan kembali. Jesus, 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 Jesus. Ora la pasya, la. Let the fire fall. Let the fire fall. Let the fire fall. Ora la pasya, la. Ora la pasya, la bala. Kobarkan Tuhan, nyalakan kembali, nyalakan. Api itu kobarkan, nyalakan, nyalakan, menyala, 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 berkobar, 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 berkobar. Basaro sudah, basaro, 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 basaro. Ora la pasya. Shera takapasya, ora la pasya. Ora la pasya. Jesus, Jesus, Jesus. Sekalipun dagingku, hatiku, sekalipun dagingku, hatiku, amin. habis lenyap gunung batu. Oh, Engkau gunung batuku Tuhan. Bagianku tetaplah Allah. Sekali lagi katakan sekalipun. Sekalipun Dagingku, hatiku, habis lenyap gunung batu dan bagianku, tetaplah Allah selamanya. Mari bersama-sama katakan menyenangkan, menyenangkanmu, menyukakanmu, terbakar oleh api cintamu, menyenangkanmu, menyukakanmu. oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Anda diberkati hari ini. Mari kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang perlu dukungan doa, kirimkan di JSM, Jonathan Setiawan Ministries. Kirimkan kesaksian saudara juga, supaya jadi berkat buat banyak orang. Kalau Anda punya pertanyaan-pertanyaan, Anda butuh jawaban, Anda bisa kirimkan juga. Karena saya biasanya buat video-video Q&A dan saya munculkan di JSM juga. Ya, jadi kalau saudara mau belajar tentang leadership, setiap Selasa saya munculkan video-video tentang leadership supaya kita belajar memperbesar kapasitas kita. Saya tambahkan juga setiap Kamis itu ada di YouTube tentang di JSM Prophetic ya. Jadi rema-rema yang saya mau bagikan sama saudara. Jadi Anda bisa ikuti karena ada banyak hal yang kita sedang kerjakan secara online ya, dan juga buat saudara yang mengikuti secara online, saya ajak saudara, ayo mulai minggu depan datang dan mulai beribadah secara onsite lagi. Hari ini saya bersyukur sekali, anak saya setelah sekian lama
ini pertama kalinya mulai bisa kembali ibadah onsite. Karena tadinya umur tertentu belum boleh, dan sekarang pemerintah sudah mengizinkan, ya. Jadi dia mulai ibadah secara onsite kembali. Sudah 1,5 tahun. Dan hari ini yang pertama mulai ibadah onsite kembali. Saya bersyukur, karena itu saya ajak juga, saudara semuanya, ini kesempatan. Ibadah itu anugerah. Ibadah itu kasih karunia. Ayo kita bangun kesatuan, bangun mezbah bagi Tuhan. Yang percaya kuasa kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup saudara. Kita sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari angkat 2 tangan dan aminkan berkat Tuhan ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama katakan, amin.